Perkenalkan, nama saya Riki Wahyu Nugraha, NIM 2001010140, Prodi Manajemen, MK Ekonomi Pertanian, dosen pengampu Pak Catur Windaya di SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab ke-14 yang berjudul pemasaran hasil pertanian. Harga bisnis terdiri atas 4 subsistem, yaitu subsistem pengadaian dan penyaluran sarana produksi, subsistem budaya pertanian atau usaha tani, subsistem pengolahan hasil pertanian, dan subsistem pemasaran hasil-hasil pertanian. Pada kondisi persaingan yang semakin kompleks sebagaimana saat ini, upaya meningkatkan produksi memang menjadi tuntunan, tetapi lebih penting memperhatikan subsistem yang keempat, yaitu pemasaran hasil-hasil pertanian. Peningkatan produksi akan tidak banyak arti manakah produksi yang dihasilkan tidak terdistribusikan kepada konsumen. Bab ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan upaya mendistribusikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen dengan harga, waktu, jumlah, dan tempat yang tepat. 4 hal yang akan dibahas dalam bab ini adalah konsep pemasaran, biaya pemasaran, fungsi pemasaran, dan komponen rencana pemasaran strategis. Setelah mempelajari bab ini, kiranya pembaca dapat mengetahui konsep pemasaran, biaya yang dikeluarkan untuk mendistribusikan barang atau jasa, kegiatan apa saja yang merupakan fungsi pemasaran, dan bagian-bagian penentu pemasaran yang strategis. Baiklah, ini konsep pemasaran. Saya akan menjelaskan. Pemasaran, tata niaga, distribusi, marketing merupakan kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa atau memperbaiki barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pemasaran juga dapat diartikan sebagai proses sosial dan manajerial yang dalam hal ini individu atau kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dalam menciptakan, menawarkan, dan menemukan produksi yang bernilai satu sama lain. Pemahaman yang kurang tepat terhadap konsep pemasaran sering dilakukan oleh masyarakat luar dengan diartikan pemasaran terbatas hanya pada fungsi penjualan saja. Pemasaran harus dipandangi meliputi berbagai aspek keputusan dan kegiatan yang menghasilkan laba pada produsen. Proses pemasaran yang sesungguhnya adalah mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan, mengembangkan produksi dan jasa untuk memenuhi kebutuhan ini, menetapkan program promosi dan kebijakan harga, serta menerapkan sistem distribusi untuk menyampaikan barang atau jasa kepada pelanggan atau konsumen. Ada 5 konsep pemasaran yang mendasari cara produsen melakukan kegiatan pemasarannya. Masing-masing konsep pemasaran tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, konsep berwawasan produksi. Konsep ini merupakan konsep tertua yang berpendapatan bahwa konsumen akan memilih produksi yang mudah didapat dan murah harganya. Pusat perhatian produsen ditunjukkan untuk mencapai efisien produksi yang tinggi serta cakupan distribusi yang luas. 2. Konsep berwawasan produksi. Konsep ini menyebutkan bahwa konsumen akan memiliki produksi yang menawarkan mutu, kinerja terbaik,
atau hal-hal inovatif lainnya. 3. Konsep berwawasan menjual. Konsep berwawasan menjual berpendapat bahwa jika konsumen dibiarkan saja, maka tidak akan membeli produk dalam jumlah besar, sehingga usaha penjualan dan promosi yang agraris perlu dilakukan. 4. Konsep berwawasan pemasaran. Konsep berwawasan pemasaran berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sarana, serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif, efisien daripada saingannya. 5. Konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat. Konsep berwawasan masyarakat beranggapan bahwa tugas produsen adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan sarana, serta memenuhi dengan lebih efektif dan lebih efisien daripada saingannya dengan cara mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, biaya pemasaran. Margin pemasaran atau marketing margin adalah harga yang dibiayai oleh konsumen dikurangi harga yang diterima oleh produsen. Tinggi rendah margin pemasaran yang dipakai untuk mengukur efisiensi sistem pemasaran tergantung dari fungsi pemasaran yang dijalankan. Semakin besar margin pemasaran, maka makin tidak efisien sistem pemasaran tersebut. Tingkah harga yang harus dibayarkan oleh konsumen dan yang akan diterima oleh produsen sangat tergantung pada bentuk dan struktur pasar yang berlaku, baik pasar bersaingan, penjualan, dan pembelian banyak. Pasar monopsoni, pembelian tunggal. Pasar oligopoli, pembelian sedikit. Pasar monopoli, penjualan tunggal, maupun pasar oligopoli, penjualan sedikit. Selanjutnya, fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran tidak perlu diselenggarakan dalam suatu urutan yang tepat dan kaku, tetapi harus dilaksanakan semuanya. Adakah fungsi pemasaran berlangsung secara singkat dengan hanya melibatkan produsen dan konsumen akhir? Fungsi pemasaran merupakan proses yang teratur dari perubahan semacam waktu, manakala situasi berubah. Dalam hal ini ada 3 hal pemasaran, antara lain: 1. Fungsi pertukaran atau exposition. 2. Fungsi fisik. 3. Fungsi penyediaan sarana. Baiknya, selanjutnya, komponen rencana pemasaran strategi. Rencana pemasaran strategi mendudukkan semua kegiatan sumber daya bisnis secara logis guna memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan laba. Rencana lain tersebut terdiri dari 5 jenis keputusan pemasaran dan antara satu dengan yang lain harus saling melengkapi. Kelima rencana tersebut mencakup keputusan pasar yang menyeluruh, keputusan mengenai produksi, keputusan mengenai harga, keputusan mengenai promosi, dan keputusan mengenai tempat. 1. Keputusan pasar yang menyeluruh. Keputusan pasar yang menyeluruh berkisaran pada analisis yang terdapat target, sarana, serta kebutuhan konsumen dan lingkungan yang bersaing. Berbagai alat canggih untuk membantu mengambil keputusan pasar yang menyeluruh, antara lain penelitian pasar, segmen pasar, dan presentasi pasar. A. Penelitian pasar. Penelitian yang berpengaruh untuk memahami kebutuhan dan biaya beli konsumen. B. Segmentasi pasar.
Segmentasi pasar adalah pengelompokan konsumen kepada segam atau kategori yang tertentu berdasarkan karakteristik umum, kebutuhan yang motif pembeli yang bersesuaian. C. Penetrasi pasar. Penetrasi pasar berkaitan dengan ketangguhan suatu perusahaan di segini pasar tertentu. 2. Keputusan mengenai produksi. Ini merupakan keputusan yang paling dalam rangka meningkatkan penjualan. Keputusan mengenai produksi yang akan dihasilkan dapat didasari dengan tradisi pemasaran dan politik interprodusen. Bahwa orang produksi kewenangan dalam suatu lini produk dan karakteristik khusus setiap produksi dijual harus ditetapkan salur pemasaran maupun dalam penentuan tujuan konsumen sehingga produksi meningkatkan manfaat penuh dari efisien pemasaran yang dilakukan. A. Pola penyerapan dan penyebaran produksi. Berdasarkan kecepatan dan menanggapi teknologi baru, masyarakat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu 1. Pembaruan inovatif, 2. Penyelamatan dini atau early adopter, 3. Mayoritas awal early adopter, 4. Mayoritas akhir late migrated, 5. Venture leaders. B. Daur hidup produksi. Daur hidup produksi berkaitan dengan penjualan dan laba dari suatu produksi atau jasa sepanjang suatu produksi tertentu. Ada beberapa fase atau tahap dalam masa hidup produksi, antara lain 1. Tahap pengembangan, 2. Tahap pengenalan, 3. Tahap pertumbuhan, 4. Tahap pematangan, 5. Tahap penurunan. Selanjutnya C. Keputusan mengenai harga. Pengaruh penetapan keputusan harga terdapat hasil penjualan langsung dalam 2 cara, yaitu sebagai komponen dari pendapatan yang sebagai tingkat harga yang sangat berpengaruh terhadap kuantitas penjual melalui mekanisme fungsi permintaan. Dalam hal ini ada beberapa cara penetapan harga, antara lain A. Penetapan harga berdasarkan biaya, B. Penetapan harga berdasarkan ROI atau Rate of Improvement, C. Penetapan harga bersaing, D. Penetapan harga berdasarkan kontribusi terhadap overhead, E. Penetapan harga penetrasi, F. Penetapan harga berdasarkan penjenjangan pasar, G. Penetapan harga berdasarkan daya serap pasar, H. Penetapan harga berdasarkan potong harga atau diskon, I. Penetapan harga berdasarkan harga merugi, J. Penetapan harga berdasarkan harga fisiologis, K. Penetapan harga berdasarkan harga bergensi, I. Penetapan harga berdasarkan pertimbangan khusus. Itu saja penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun. Kepada Allah saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.